Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semuanya. Nah, kali ini kalau kita sudah seperti ini, bentuk posisinya nih, duduk berdua, pasti akan ngobrolin sesuatu hal yang sifatnya misteri ataupun ngobrol-ngobrolan santai mungkin, yang memang genrenya misteri pastinya ya. Nah, sebelum saya ingin mengatakan tentang apa, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, sudah subscribe, sudah like, dan sudah nonton video-video kami semuanya. Dan juga kalau teman-teman ingin membeli merchandise kita Ekspedisi Alam Lain, bisa kalian cek di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Nah, pembahasan kita kali ini sangat identik dengan yang namanya ogoh-ogoh dan nyepi. Selagi kita akan menyambut Hari Raya Nyepi, kita akan ngobrolin seputar ogoh-ogoh dan nyepi. Nah, di Bali setiap tahun Hari Raya Nyepi itu diadakan ya, setiap tahun sekali ya. Jadi seperti begini ya, Nyepi itu memang apa yang dikatakan tidak ada lampu itu ya, tidak ada yang keluar, tidak ada yang beraktivitas lah intinya, itu tidak boleh di Bali pada saat Hari Raya Nyepi. Bahkan bandara internasional di Bali pun tidak beroperasi pada saat itu. Nah, pembahasan kita pertama tentang apa nih, Ben? Ogoh-ogohnya dulu ya mungkin ya. Ya. Langsung aja, Ben. Tentang ogoh-ogoh ya. Ya, pertama kita akan tentang ogoh-ogoh. Pertama itu saya jelaskan makna dan fungsi ogoh-ogoh itu apa ya. Makna, fungsi ogoh-ogoh. Kalau ogoh-ogoh itu sebenarnya artinya sesuatu yang digoyang-goyangkan ya, yang dibawa gitu, digoyang. Nah, terus sebenarnya ogoh-ogoh itu perlambangan dari kebanyakan ini digunakan adalah butakala. Bentuk ya. Bentuknya kebanyakan. FYI untuk teman-teman, ogoh-ogoh secara bentuk ya, itu kebanyakan adalah bentuk dari boneka besar. Biasanya perawakannya seperti yang Robin tadi sebutkan adalah butakala. Tapi memang ada ogoh-ogoh kecil yang dibuat itu untuk anak-anak sih zaman sekarang. Ya, pembuatannya ogoh-ogoh ini ya, ada digunakan dari anyaman bambu, ada yang gabus itu. Ya, pembuatannya dipahat. Ada dipahat, ada yang dibentuk dan dicat seperti patung lah. Bahkan ada yang hidup sekali kelihatannya, yang benar-benar seni, karena orang Bali kan orangnya seni-seni, jadi gampang untuk menemukan orang seni di Bali sih. Apa? Untuk teman-teman yang tidak tahu tentang ogoh-ogoh, bisa kalian cari di Google. Gambar-gambarnya, pokoknya keren-keren. Raksasa-raksasa besar itu biasanya dibuatnya. Itu sebenarnya untuk melambangkan sebuah alam semesta dan waktu, dan sebagai lambang juga eksistensi keberadaan dari makhluk-makhluk tersebut. Ada yang berbentuk raksasa, ada yang berbentuk wong gamang atau wong samar, ada yang berbentuk seperti perwujudan apa namanya, dewa-dewi juga ada. Dewa-dewi juga ada. Itu fungsinya sebenarnya untuk menetralisir energi negatif di sekitarnya. Ada yang mengusir, untuk mengusir, ada yang menetralisir, bahkan ada yang bisa menyedot energi negatif, memasukkan ke dalam ogoh-ogoh. Setelah itu ogoh-ogoh dibakar. Nah, saya ini sudah dari kecil ya, ikut juga dalam pembuatan. Pernah saya ikut juga mengarak ke keliling desa itu. Ikut juga saya. Sebelum dikasih apa namanya, seperti Banten itu namanya upacara secara Hindu, dan dicipratkan tirta, itu biasanya itu tidak berat. Tapi setelah ada upacara itu berat jadinya. Berat sekali. Pokoknya beda, kan aneh. Berarti sudah dimasuki oleh energi. Nah, ogoh-ogoh itu sudah dimasuki oleh energi, hingga mereka ada di dalamnya. Nanti setelah ogoh-ogoh diarak ke desa itu, ada yang dibakar juga.
Kalau menurut saya sih lebih baik dibakar, karena itu energi negatif yang disedot-sedot ke dalamnya dan akhirnya dibakar. Ya. Tuh. Dinetralisir, itu tujuannya, menetralisir energi negatif di sekitar ya. Oke, jadi informasi lagi nih buat teman-teman, gimana sih caranya ogoh-ogoh ini untuk menyedot energi negatif ini ya. Ini kan biasanya di saat sebelum diarak itu akan dibantenkan, diupacarai lah ya. Diupacarai. Di Pasupati itu, namanya itu. Itu kalau penggambaran dari mata batin lihatnya seperti apa? Begini ya. Tiba-tiba menjadi berat jadinya. Biasanya itu ditaruh di perempatan atau di dekat Balai Banjar namanya, balai perkumpulan orang-orang satu dusun itu. Ditaruh di sana. Habis itu ada banten atau upacara agama itu, ada seorang biasanya pemangku itu, pendeta di Bali itu, isi mantra dan isi pasupati itu, air tirta. Ya, ketika banten itu dihidupin dengan dupa, maka akan banyak roh-roh negatif ke sana. Ketika cipratan air itu, otomatis roh itu keserap ke dalam seperti itu dah ya, tertarik dia tuh dia ke dalamnya. Lalu bentuk energi ini apakah dia terkunci di sana? Oh, berarti percaya tidak percaya ya. Jadi ini yang mata batin saya melihatnya seperti itu. Jadi boleh percaya boleh tidak. Jadi mereka berkumpul banyak itu tersedot. Biasanya makhluk gaib itu makhluk yang gini-gini, dia menyerang sebuah sesajen gitu. Oh, kayak cari makanan. Ya. Jadi sesajen ini digunakan untuk menarik. Ya. Seperti umpan ya. Oh, berarti waktu sedang asik. Tapi makhluk yang jahat aja yang terkena. Yang baik-baik tidak. Ya, sedang makhluk energi negatif asik makan didorong ke dalam ya. Seperti kerangkeng ya, seperti tersedot ya ke dalam. Ya. Lalu ketika ogoh-ogoh ini diarak, biasanya kan itu diarak keliling kampung keliling desa. Apakah energi negatif tersedot ke sana semuanya yang ada di keliling desa? Ikut juga berarti ikut yang dekat. Berarti itu maknanya ketika diarak ya. Biasanya jarak 4 meteran tuh pasti kena kesedot ya. Berarti kayak vakum gitu jadinya disedot-sedotnya. Kayak gini dia otomatis masuk ke dalam tanpa izin, tanpa dikasih tahu langsung disedot. Makanya ketika di namanya perempatan itu beratnya beda lagi. Oh, iya. Itu karena di perempatan itu perkumpulan dari makhluk gaib banyak. Iya. Kita berdua udah pernah mengalami itu. Sampai ada yang pingsan lagi jatuh. Ya, karena saking beratnya. Ketika belum diarak, ketika belum diupacarai ringan. 4 orang pun bisa. 4 orang bisa ogoh yang besar. Tapi setelah diupacarai, berat sekali. Kok banyak orang ini, puluhan orang nggak kuat. Iya. Terasa pokoknya terasa sekali rasanya. Buat teman-teman yang pengen nyoba bisa. Ya bisa sih. Kalau agama lain boleh nggak coba? Boleh saja. Ini kan bukan sesuatu yang kita menyembah ya. Kita kan ini adalah sebuah budaya. Jelasnya tradisi ya. Tradisi. Lebih tepatnya tradisi ogoh-ogoh dan hari raya Nyepi. Nah, lalu kan ketika sudah diarak nih, sudah dikeliling kampung, biasanya kan dibakar tuh, ogoh-ogoh ini dibakar. Apakah energi negatif ini ikut terbakar juga? Ikut terbakar. Hancur atau hilang? Hancur karena api bisa melebur. Jadi itu maknanya berarti ya. Tapi kan akhir-akhir ini ogoh-ogoh itu ada beberapa yang tidak dibakar. Ya digituin aja, kayak dicipratin tirta aja lagi. Setelah selesai itu akan lepas lagi. Lepas lagi energi negatifnya lepas lagi. Kalau bisa harus dibakar. Kalau memang sayang dengan ogoh-ogohnya karena bagus, ada ogoh-ogoh rakitan kok.
Iya. Saya pernah lihat ogoh-ogoh rakitan, jadi dia digunakan setiap nyepi itu aja ya. Ya berarti kan itu kembali lagi ke tempatnya. Dilepas jadinya. Karena ini yang menyebabkan namanya tirta ya, atau air suci itu yang menyebabkan ini sudah diisi mantra, sudah dipasupati namanya. Pasupati itu mantra. Mantra. Itu sakti loh, ini hanya sebuah air itu yang pengunci dan pembukanya. Berarti itu kuncinya, kunci selnya itu ya. Selnya itu. Lalu misalkan nih ketika ogoh-ogoh setelah diarak nih dibiarkan, tidak dibakar, tapi tidak juga dicipratkan air tirta itu, apakah masih terkekang di sana? Terkekang ya. Sampai kapan? Sampai kapan ya hancur ogoh-ogohnya? Kalau misalkan hancur nih ogoh-ogohnya kan udah berapa lama soalnya kan itu hancur, tangannya lepas, itu misalkan kepalanya lepas ogoh-ogoh ini, apa yang terjadi? Ya bebas dia. Oh gitu. Karena tidak ada satupun boleh hilang dari posisi tangan. Kan ada lubang untuk keluar dia. Berarti ketika si ogoh-ogoh ini selesai diarak, dia harus dibakar ya? Harus dibakar. Nah, berarti itu supaya hancur gininya ya, energi negatifnya ikut melebur ya. Lalu ada satu kejadian juga nih. Selesai diarak, ogoh-ogoh ini dihancurkan, udah lepas tangannya, ini lalu dibakar. Itu apa yang terjadi? Jiwa-jiwa yang jahat ini masih di dalam ogoh-ogoh ini kah? Kalau ada contoh tangannya hancur, hilang sekali, asal tidak lewat dari 1 hari aja dibakar, tetap dia masih berada di dalam bagian tangannya itu, bagian ininya itu masih dia. Cuma kalau lebih daripada 1 hari itu lepas dia. Berarti harus segera dibakar. Harus segera dibakar. Oke, jadi apalagi yang dijelaskan tentang ogoh-ogoh dulu? Itu saja sih, ogoh-ogoh adalah sebuah tradisi budaya lambang untuk alam semesta dan waktu ya, dimana bisa juga lambang sebagai eksistensi bahwa adanya raksasa, butakala, wong samar atau wujud-wujud dewa itu biasanya dibuat dalam ogoh-ogoh. Nah, sebagai patung sebenarnya, patung ogoh-ogoh gitu. Oh ya maaf nih, lagi sekali kan ada yang berbentuk ogoh-ogoh yang berbentuk dewa kan? Apakah dewa sendiri yang masuk ke sana? Tidak ya. Berarti itu hanya perwujudan aja. Tetap aja yang negatif yang masuk sana ya. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrolin tentang ogoh-ogoh. Sekarang kita akan ngobrolin tentang Hari Raya Nyepi. Oke, kita langsung saja. Apa sih makna dari Hari Raya Nyepi? Silakan Mas Rubin. Iya. Hari Raya Nyepi adalah biasanya kalau orang Bali disebut sebagai penyepian ya. Hari Raya Penyepian itu di mana kita tidak boleh menghidupkan lampu, tidak boleh ribut, tidak boleh bekerja. Kalau orang Bali ada yang bilang amati geni, amati karya, amati lelungan gitu. Banyak sih amati segalanya. Itu sebenarnya artinya kita sebagai orang untuk introspeksi diri. Introspeksi diri dan sebagai tempat untuk mendamaikan diri. Kita harus mengingat bahwa untuk menyadarkan diri kita sendiri dari dosa-dosa yang pernah kita buat, itu tujuannya sebenarnya. Kalau bisa hari Nyepi itu digunakan untuk meditasi bagus sekali. Cuman hari Nyepi yang kalau di Bali itu sekarang malah di jalan tuh rame ya. Di jalan ada yang main sepak bola, main bulu tangkis, main monopoli ya, main basket lah. Ya, perkembangan zaman. Kalau bisa itu sangat bagus hari Nyepi memang sebagai kesadaran antara kesadaran diri sendiri untuk menyadarkan diri sendiri akan dosa-dosa kita itu sebenarnya.
Nah, cuman kita tidak boleh bekerja, tidak boleh menghidupkan lampu, tidak boleh motor itu nggak boleh. pergi keluar, bahkan keluar satu dusun pun tidak boleh. Ya. Dusun satu dengan dusun yang lain tidak boleh. Ada namanya pecalang biasanya, atau Bahkan keluar sapam rumah pun sebenarnya nggak boleh. sapam desa ada sapam. Sebenarnya tidak boleh keluar dari pekarangan rumah, tidak boleh aslinya. Seharusnya. Tapi kan karena memang sudah tradisi anak-anak kecil lagi banyak di jalanan ya, kita mau apa? Ya sudahlah. Yang penting kita menjalankan tugas saja, kita tidak keluar dari satu dusun. Yang paling berbahaya itu keluar dari satu dusun. Itu sama sekali tidak boleh. Apalagi kalau keluar dari satu dusun itu kita melakukan ketemuan ya. Wah, pacar kita ada di dusun yang satunya. Wah, kita akan ketemuan, cek. Lewat HP juga. Bahkan nonton TV pun tidak boleh karena itu ada cahaya. Bahkan sekarang ya internet pun mati saat nyepi. Iya, nyepi. Televisi mati. Nggak bisa ngapa-ngapain. Itu untuk menghormati sih. Ya. Agama Hindu sebenarnya. Dan saat nyepi, hal yang paling saya tunggu adalah pemandangan bintang. Benar-benar kita lihat Orion, kita lihat nebula, kita lihat V Canis Major, ataupun lihat apa namanya galaksi Sombrero, itu kelihatan loh. Nah, ini saran untuk saya ya, untuk kalian ya, saran itu hari raya Nyepi ini kan kebanyakan itu dimanfaatkan untuk melihat atau bertemu dengan wanita-wanita ya. Ini kebiasaan sekali. Sekarang ngincer wanita, wah siapa ya? Kalau orang di Bali, ada nggak target gitu? Ya. Itu janganlah seperti itu ya kita. Kan tidak nyepi saja, ada hari lain saja kita hormatilah hari Nyepi itu. Saran saya, janganlah pacaran di hari Nyepi atau mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Jangan. Itu karena ini sering terjadi sih. Ya. Saya pun dulu seperti itu ya, tapi sekarang sudah tidak. Ya. Ada nggak target? Nanti jam 12 malam. Robin. Jam 12 malam ini dah telusuri target 1, target 2, target 3. Ternyata cewek astral. Ya, target 1, target 2, target 3. Yang keempat lebih baik kita tidur, tidak dapat target. Kebanyakan yang 4 ya. Belum pernah dapat target saya Nyepi. Belum pernah. Nasib. Yang laki targetnya perempuan, yang perempuan targetnya laki-laki. Saran saya, tolong jangan ya, terutama ini remaja-remaja labil. Yang terutama remaja labil. Kalau bisa kita kan lebih baik untuk berdoa. Masih ya, saya berarti ya, saya kan remaja labil. Ya, labil sampai sekarang, sampai umur tidak tahu sampai kapan batasnya labilnya ya. Nah, kita masih ngobrolin Nyepi nih. Kalau Nyepi itu kan sepi ya, malam-malam apalagi tidak ada lampu, gelap. Ya, kalau remaja banyak itu yang bawa senter, bawa ya, lampu. Tapi kan mayoritas gelap. Gelap ya, malam, pokoknya gelap. Tidak ada lampu mayoritasnya. Apa yang terjadi dengan dunia gaib saat Nyepi? Senang ya. Senang. Makanya Nyepi itu malah dunia gaib itu sebenarnya berkeliaran di jalanan. Really? Iya, makanya kita sebenarnya kenapa kita tidak boleh keluar dari dusun? Satu pekarangan. Itu sebenarnya itu adalah dunia gaib itu di jalanan banyak berkeliaran. Makhluk-makhluk gaib. Zaman dulu katanya saat Nyepi ya. Saat Nyepi itu bola api ada banyak, monyet itu. Monyet gaib. Monyet gaib. Banyak kelihatan. Kalau saya dengar dari cerita kakek-kakek nenek yang dulu tuh. Ya, katanya benar. Seperti itu banyak api, bola api di jalanan seperti itu kelihatan seperti monyet banyak berkeliaran. Ya. Makanya mereka takut ke jalanan. Sekarang makhluk gaibnya kalau di jalanan itu kalau ada lampu mereka takut lampu soalnya. Oh. Ya, dia menghindar jadinya, tapi banyak. Tapi masih banyak. Maksudnya kadang-kadang suara anjing, kadang-kadang banyak. Apakah mereka tidak melakukan hari raya Nyepi juga? Apa ada nggak hari raya Nyepi di sana? Ada, tapi waktunya beda. Oh, beda. Tidak pas hari raya Nyepi di dunia nyata ya. Enggak.
Tapi kan tidak semuanya makhluk melakukan itu. Ya. Karena ada makhluk gaib yang beragama dan ada makhluk gaib yang tidak beragama. Yang beragama melakukan, ya. Seperti jin muslim ada. Ya. Sama seperti itu. Ada makhluk gaib yang beragama dan ada yang tidak. Yang percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan itu. Yang tidak percaya ya masih berkeliaran mau hari raya apapun. Apakah mereka mengarak-arak ogoh-ogoh juga? Tidak. Tidak seperti di sini. Ogoh-ogoh kan tradisi ya, bukan sebuah apa namanya tuntutan untuk hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi kan itu aja yang tidak boleh pergi, tidak boleh menghidupkan lampu gitu. Tidak boleh bekerja satu hari itu. Dan pernah juga saya waktu itu kan 1 tahun yang lalu ya Ben ya, ketika Nyepi tahun lalu saya ke rumahnya Robin, ngobrol-ngobrol kan. Kalau sekarang makhluk gaibnya nih ngapain? Robin kan pernah waktu itu menerawang ke art center ya. Katanya sedang ada acara lawakan makhluk gaib ya. Sedang ada acara lawakan ternyata di art center pada hari itu. Ya pokoknya banyak, ada polisi gaib, ada sapam gaib. Pokoknya semuanya kerajaan gaib di dunia gaib itu mirip dunia kita. Nanti kita akan bongkar satu persatu apa itu polisi gaib, artis gaib, pelawak gaib, ada model gaib, ada acara TV, ada bahkan kita sendiri. Cuma zamannya di sana masih kerajaan. Zaman-zaman kerajaan banyak. Oke, itu aja kita ngobrolin tentang Nyepi ya Ben. Mungkin ada yang tambahkan mungkin sebelum kita mengakhiri tayangan kali ini. Terutama ya sekarang Nyepi malam harinya, pagi harinya itu banyak sekali bocil-bocil ya, bocah cilik tuh di jalanan itu. Kadang-kadang kesel saya apa namanya lihat apa barbar dan apa namanya ribut ya, bocilnya ribut itu banyaknya itu. Ya mau bagaimana lagi ya. Kalau bisa ya kita ajarkan untuk agar tidak seperti itulah, kita jagalah ketentraman sedikit. Pokoknya hari raya Nyepi jangan dimanfaatkan ya itu malam harinya. Itu saja pesan saya. Lebih baik kita tidur saja atau bermeditasi ya. Wah, kalau bisa meditasi di hari raya Nyepi sih bagus. Cuma energinya gede. Siap-siap. Oh, maksudnya energinya akan besar yang datang. Yang datang ke sana akan menguji ujian, banyak ujian. Oh, pas itu. Pas itu ujiannya banyak. Kalau lulus sih bagus. Yang bagus. Kalau lulus gimana? Bagus sih. Maksudnya ada hadiah mungkin. Nantinya mungkin dapat anugerah biasanya. Dapat anugerah tapi lewat mimpi atau lewat apa tak tahu tuh. Itu guys, jadi selama Nyepi jangan manfaatkan ya, jangan manfaatkan suatu hal yang tidak baik. Mendingan meditasi dah ya. Meditasi atau kalau tidak bisa meditasi mending di rumah aja tidur. Kalau main game mungkin main game. Gak apa-apa main game lah. Oke, sekian saja tayangan dari kita. Maaf nih suaranya mungkin agak ribut karena lagi hujan. Dan saya ucapkan hari raya Nyepi. Jangan lupa di-share, di-subscribe, dan di-like. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di media sosial kita. Saya Yogi undur diri. Saya Agus Robin aja ya. Pamit undur diri. Pramusanti. Om Santi 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 Om. See ya.